Biar cepat seru di sini, episode ini saya akan bahas inilah kemampuan milik Roronoa Zoro dengan Hausoku no Hakinya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah kali ini kita akan kembali membahas Babang Zorojuro favorit kita dan memprediksi mengenai kemampuan baru dari Babang Zoro ini akan seperti apa sih. Terutama setelah chapter terbaru nih kita diperlihatkan flashback dari Babang Zoro dan tahu kan ya tipikal manga shonen kalau habis ada flashback pasti ada yang namanya apa? Ya benar pasti dibuff dan mendapatkan power up. Makanya cukup mirip seperti arc dari Alabasta saat Zoro tidak bisa apa-apa melawan Mr. 1 Dust Bones. Dan semua serangan yang dilakukan tidak bisa melukainya sama sekali. Hingga akhirnya flashback terkait pedang yang tidak memotong apapun diperlihatkan oleh guru di dojonya itu alias bapak dari sahabatnya Kuina, yaitu Shimotsuki Kaushiro dan boom, keluarlah Iyai Sisi Sonson. Sekarang juga di arc Wano Kuni ini yang berkali-kali saya bilang saga Wano dan saga dari Alabasta ini sangat persis sekali. Dimana yang paling jelas adalah pola Luffy 3 ronde melawan musuhnya, serta pertama kali melawan Shichibukai dan sekarang pertama kali melawan Yonkou. Zoro lagi-lagi di saga dari Wano Kuni ini dia tidak bisa apa-apa melawan musuhnya yaitu King. Yang bahkan dari sisi fisik saja Zoro sudah kalah jauh. Kapan coba kita lihat Zoro kalah adu fisik ketika menahan serang musuhnya melawan King ini, tapi malah Zoro yang terhempas sangatlah jauh padahal Zoro sudah berhasil untuk ngebloknya. Serta berkali-kali juga Zoro menyerang King tapi tidak ada satu serangan pun yang berhasil masuk. Makanya dia pun bingung berkali-kali diserang tapi darah tidak keluar katanya. Di sisi Sonson pun tetap tidak berefek apa-apa. Hingga akhirnya keluar juga lah flashback andalan mengenai samurai dari dojonya, tapi sekarang adalah bapak dari bapak sahabatnya yaitu Shimotsuki Kauzaburo. Dulu menjelaskan mengenai pedang yang tidak memotong apapun. Sekarang mengenai tugas sebenarnya dari sebuah pedang adalah untuk membunuh. Ditutup dengan ketiga pedang Zoro yang akhirnya berasap dan mengeluarkan petir hitam yang dialirkan seperti Hausoku no Haki. Nah sejauh berjalannya timeskip kita belum lihat loh kemampuan baru dari Babang Zoro ini seperti apa. Berbedalah dengan Luffy yang mempunyai Gear 4-nya. Tapi untuk Zoro yang dilakukan hanyalah mengeluarkan jurus yang sama dengan yang dilakukan sebelum timeskip. Tapi karena kemampuan atau power yang dimiliki jauh lebih kuat, makanya serangan yang dikeluarkan jauh lebih kuat juga. Contohnya dulu sebelum timeskip adalah 108 Ponho, tapi sekarang menjadi 1080. Dan Kaido pun dia menggunakan jurus yang sama yaitu Asura ketika melawan Kuma dulu. Di sini dia mengeluarkannya melawan Kaido dengan bentukan yang sama persis. Lagi-lagi nama sama, jurus sama, hanya kekuatannya saja yang berbeda. Makanya di sini saya cukup yakin jika Zoro akan menggunakan jurus barunya yang tentu saja akan berhubungan dengan yang namanya Asura. Ya contoh jelas lah untuk Luffy saja akhirnya dia punya bentukan baru yang bernama Gear 4. Bahkan ada mode yang banyak, ada Snake Man, Bone Man, dan Tank Man. Tapi Zoro masih di Asura-Asura saja. Yang sebelum Asura dikeluarkan Zoro di timeskip ini, dulu sekali terakhir dia mengeluarkan di pre-timeskip yang berarti sudah lama sekali. Dan kembali seperti yang saya katakan, ini manga shonen yang identik dengan yang namanya jurus baru. Masa latihan Zoro selama 2 tahun oleh pendekar pedang yang sangat hebat, yang bahkan bisa membuat pedang menjadi Kokuto yang tidak bisa dilakukan oleh Roger, Rayleigh, dan yang lain-lainnya, hanyalah peningkatan fisik biasa saja. Pasti akan ada seni pedang yang lain yang Zoro dapatkan dari latihan selama 2 tahun tersebut. Asura sendiri awalnya Zoro pakai melawan Kaku di NES Lobby. Yang di situ benar-benar lah Asura ini jurus baru banget untuk Babang Zoro. Sama seperti Diablo Jambe yang dilakukan oleh Sanji. Dan setelah Kaku, Zoro sampai sekarang belum menemukan lawan yang cocok lagi untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya.
Hingga akhirnya di time skip dia melawan King. Nah, dari judul saya menyebutkan tentang Indra, dan sekarang Zoro juga punya kekuatan yang mirip dengan Indra ini, atau mungkin temannya lah, yaitu Asura. Pasti untuk membaca Naruto, tau lah ya mitologi Asura dan Indra ini yang sebenarnya diambil dari mitologi Hindu. Bentar, atau malah pada bilang nih, ya elah niru-niru Naruto bang, ngikutin banget ada Indra, ada Asura. Waduh, ini sebenarnya diambil dari mitologi Hindu di Vedic Text Agni. Indra bersama dengan dewa lainnya disebut juga sebagai bagian atau mungkin secara kasarnya kita sebut sebagai saudaranya dari Asura. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai dewa yang bertangan banyak yang bisa jadi juga cocok untuk kemampuan baru Zoro, yaitu Agni. Yang notabene ada apinya lah, mengingat Agni ini dewa yang bisa mengeluarkan api dan punyai tangan banyak juga. Sama seperti Zoro yang sekarang dia pun sudah bisa memotong api. Tapi di sini saya akan membahasnya mengenai bahasan lainnya atau bagian yang lainnya, yaitu Indra. Kalau sekarang juga Zoro sudah mempunyai yang namanya Asura kan? Jadi Indra sendiri dikatakan diberkahi dengan kekuatan dan dialah orang yang membunuh simbol kejahatan yang bernama Vritra yang mengambil kebahagiaan dari manusia. Di One Piece sendiri, Vritra bisa kita bilang sebagai si bangsat Orochi. Karena Vritra disebut sebagai ular atau naga di agama Hindu. Ya ini sebenarnya pas sekali dengan apa yang Zoro incar di Wano Kuni ini, mulai dari awalnya yang dia emosi banget dengan Orochi sang ular, lalu juga Kaido sang naga. Nah dari kisahnya juga, di Brahma Vaivarta Purana, Indra mengalahkan Vritra dan memberikan air yang bisa digunakan. Sebenarnya ini juga cukup mirip dengan Wano Kuni, di mana Orochi mengambil air bersih dari rakyat Wano Kuni, tapi kasusnya untuk King juga sangat pas lah. Mengingat King adalah makhluk yang bisa mengeluarkan api, yang bahkan dulu disebut sebagai dewa yang notabene lawan dari air, yaitu api ini. Lalu Indra memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewahnya dan menjadi seorang pertapa. Istri dari Indra menyuruhnya untuk menguasai kehidupan spiritual dan dunia. Di mana di akhir ceritanya Indra mempunyai ilmu atau kemampuan untuk menuntaskan keinginan dari rajanya, atau mungkin dapat kita katakan dari penciptanya lah. Nah di sini kita jangan telan bulat-bulat cerita yang tadi dikatakan itu, karena lagi-lagi itu sebuah kisah dan Oda tidak mungkin mengambilnya secara 100%. Oda ini hanya menggunakan referensi yang sama, tapi akhirnya akan dia upgrade dan akan ditambahkan inovasi sendiri di sebuah cerita di One Piece ini. Itulah kenapa saya sangat suka sekali dengan pola pikir dari Oda Sensei. Jadi jika kita ambil polanya sangat mirip dari Zoro dan Indra tadi. Walaupun memang belum terkonfirm Zoro ini orang tuanya siapa, tapi setidaknya hampir 90% dia ini keturunan dari Wano Kuni. Dan bisa saja mantan Daimyo Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Ya dari fisik memang sangat persis, tapi lagi-lagi cocok lagi dari fisik ya bakal sangat kurang. Yang akhirnya dia menyuruh istrinya atau ibu dari Zoro untuk pergi dari Wano Kuni dan sampai di East Blue, sampai akhirnya Zoro hidup sampai sekarang yang dia tidak tahu lah orang tua yang sebenarnya seperti apa. Dan untuk hal ini pernah saya bahas lengkap di video tentang Shimotsuki dan masa lalu dari Babang Zoro. Mungkin kalian bisa cek lah jika penasaran. Nah tapi walaupun Zoro seperti itu, Zoro ini sampai sekarang dia tidak tahu orang tuanya siapa. Dia tetap masih mempunyai keinginan untuk menuntaskan dan membebaskan Wano Kuni ini. Bahkan jika kalian sadar, Wano Kuni ini villainnya ada dua. Yang pertama adalah Kaido dan yang satu lagi adalah Orochi sebagai Shogun. Makanya waktu Kinemon berkata kepada Luffy dulu, yang harus mereka kalahkan ini ada dua, yaitu Kaido dan Shogunnya yaitu Orochi. Jadi udah jelas lah ya, villainnya atau musuhnya ada dua. Tapi hanya Zoro lah yang Oda pernah katakan akan dia kalahkan kedua orang ini atau kedua villain yang ada di Wano Kuni. Dia ingin mengalahkan Orochi dan dia juga ingin mengalahkan Kaido. Bahkan untuk Luffy sendiri saja Oda fitkannya atau fokuskannya hanya di Kaido saja tanpa Orochi. Jadi dari pola yang Oda ambil terkait Indra dan Zoro ini sebenarnya banyak sekali kesamaannya. Serta jika kalian menonton video Zoro adalah bagian dari klan D yang musuh alami dari para dewa, Zoro ini hampir semuanya selalu menentang dewa juga. Bahkan Asura sendiri sebutan lainnya adalah demon atau iblis, yang notabene iblis adalah musuh dari dewa kan. Maka
Indra masih akan sangat masuk sekali jika menjadi kemampuan baru dari Zoro ini. Dan juga bukankah kita tahu bahkan di chapter terakhir dijelaskan sekali lagi jika King ini dulu disebut sebagai dewa. Dan Zoro lagi-lagi pembangkang dewa ini yang akan mengalahkan sang dewa tersebut. Lagi-lagi polanya masih sangat sama sekali dan lagi-lagi Zoro masih menentang sang dewa. Ya persislah ketika Zoro yang berkata dia tidak berdoa kepada dewa di Arc Skypiea. Jadi itu untuk video kali ini, tapi untuk bentukan dari Indra ini seperti apa sebenarnya tidak perlu sih harus 9 pedang lah atau berapa pedang seperti Asura. Yang pastinya Zoro akan mempunyai bentukannya sendiri dan ini akan sangat unik atau dapat kita katakan jurus baru. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.